Assalamualaikum. Alhamdulillah allazi tathimus syulihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa syahbihi ajma'in, amma ba'du. Wargi Sa'an TV, apabila kita hendak menikah, sebaiknya berhati-hati dalam memilih pasangan. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya agar berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Dan inilah cara memilih pasangan menurut Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3 Tahqiq dan Takhrij Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Bagaimanakah dalam memilih istri? Istri, laksana tempat tinggal dan kebun bagi suaminya. Dia adalah teman untuk menjalani kehidupan, ratu dalam rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya, pelabuhan hati, dan tempat yang akan memberi kesenangan dan keselamatan. Istri merupakan orang yang paling berperan dalam menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Dari rahimnya akan terlahir anak-anak, kemudian mereka mewarisi sifat dan keistimewaan, belajar mengembangkan potensi dan memahami bahasa, serta meniru adat dan kebiasaan dalam berperilaku. Dalam dekapan kasih sayang seorang istri, naluri seorang anak akan terbina dengan baik. Begitu pula dengan agama dan jiwa sosialnya. Oleh karena itu, Islam selalu menekankan bagi seorang lelaki yang ingin menikah agar memilih seorang perempuan yang salehah dan menjadikannya sebaik-baik perhiasan. Artinya, siapapun yang ingin hidup berumah tangga hendaknya berhati-hati dalam memilih pendamping hidup. Istri yang salehah dapat dilihat dari ketaatannya dalam memegang teguh ajaran agamanya, berperilaku baik, memenuhi hak suami, dan mengayomi anak-anak mereka. Selain itu, agama Islam juga mengingatkan bagi mereka yang ingin menikah agar kriteria terhadap calon istrinya tidak terlepas dari akhlak dan perilakunya. Pada umumnya, banyak orang yang lebih tertarik dengan perempuan yang memiliki harta yang melimpah, paras yang menawan, pangkat dan kedudukan yang tinggi, ataupun kemuliaan nasab orang tuanya. Dengan tanpa memperhatikan akhlak dan pendidikan yang dijalaninya, kehidupan rumah tangganya akan berakhir dengan menyisakan kepiluan dan rasa sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya agar berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Beliau bersabda, "Janganlah kalian mengambil rerumputan di antara puing-puing." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan rerumputan di antara puing-puing?" Beliau menjawab, yaitu perempuan cantik yang tumbuh di lingkungan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Janganlah kalian menikahi perempuan atas dasar kecantikannya semata, karena kecantikan bisa jadi akan menjerumuskan pada kehancuran. Dan jangan pula kalian menikahi perempuan atas dasar kekayaannya semata, karena harta bisa jadi hanya akan mengarahkan pada perbuatan aniaya. Tapi nikahilah perempuan atas dasar agamanya. Sesungguhnya budak yang pesek dan hitam, parasnya tidak menarik, yang beragama lebih utama untuk dinikahi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan bahwa seseorang yang menikah dengan tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga dan menjaga sendi-sendi berumah tangga, dia akan mendapatkan kebalikannya, sesuatu yang tidak diinginkannya. Beliau bersabda, "Barang siapa yang menikahi perempuan karena kekayaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi tambahan apapun kecuali kemiskinan. Barang siapa yang menikahi perempuan karena status sosialnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambahkan apapun kecuali kehinaan. Dan barang siapa yang menikahi perempuan karena ingin menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya, dan untuk menyambung silaturahmi, maka Allah akan memberkahi pada istrinya, Allah juga akan memberkahi pada suaminya." Hadits riwayat Ibnu Hibban dalam Ad-Du'afa. Harapan dari peringatan ini adalah agar ketika seseorang akan menikah, dia tidak menjadikan urusan dunia sebagai pilihan utama, karena hal itu tidak akan dapat mengangkat derajatnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah, hendaknya dia melihat agama calon istrinya. Apakah wawasan keagamaannya sudah cukup baik atau belum?
sebab agama merupakan muara akal dan hati. Jika hal itu telah dipenuhi oleh calon pasangan hidupnya, maka hal lain boleh dijadikan sebagai bahan pertimbangan sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda bagi perempuan yang salehah, yang parasnya menawan, taat, baik budi pekertinya dan bertanggung jawab. Beliau bersabda, sebaik-baik perempuan adalah jika engkau memandangnya, dia membuatmu senang. Jika engkau menyuruhnya, dia melakukannya. Jika engkau memberinya nafkah, dia menerimanya. Jika engkau tidak ada, dia menjaga dirinya untukmu dan menjaga hartamu. Hadits riwayat Nasa'i dan yang lain dengan sanad syahih. Di antara kelebihan yang mesti ada pada diri perempuan yang akan dilamar adalah 1. Dia berasal dari lingkungan, keluarga, yang baik, mampu mengendalikan diri, tidak temperamental, serta tidak berperilaku aneh sehingga dia layak untuk menjalankan perannya dalam mengasihi anak-anaknya dan memenuhi hak suaminya. Sebab, perempuan yang memiliki sifat seperti ini, kemungkinan besar dia bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan mampu menjaga hak suaminya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Hani, beliau ditolak karena telah memiliki anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sebaik-baik perempuan penunggang kuda adalah sebaik-baik perempuan Quraisy, yaitu perempuan yang sangat menyayangi anaknya pada masa kecilnya dan dapat memenuhi hak suaminya dengan sepenuh hati. Secara umum, seseorang yang berperilaku baik, dia akan mampu mewariskannya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat tambang, sebagaimana tambang emas dan perak. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik dari mereka dalam Islam, yaitu jika mereka memahami ajaran Islam. Ada sebuah syair berbunyi, akankah tulisan menghasilkan selain ukiran dan pohon kelapa tertanam bukan pada tempatnya? Ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan yang tidak setara kemuliaannya. Kemudian dia bersyair, nasab yang terhormat menangis terseduh karena berkurangnya kemuliaan ketika keduanya disatukan. 2. Dapat memberi keturunan, tidak mandul. Di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Karenanya, hendaknya perempuan yang akan dijadikan sebagai istri dapat melahirkan, tidak mandul. Hal ini dapat diketahui dengan melihat kondisi fisik calon istri, juga dapat dilihat dari keluarganya yang lain, seperti saudaranya atau bibinya. Ada seorang laki-laki melamar perempuan yang mandul. Dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah melamar seorang perempuan yang berparas menawan dan terhormat, tapi dia mandul. Setelah mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk melanjutkan lamaran tersebut. Beliau bersabda, nikahilah perempuan yang lemah, lembut dan subur, karena pada hari kiamat kelak, aku akan membanggakan kepada para nabi atas banyaknya jumlah kalian. Al-Wadud artinya perempuan yang memiliki sifat kasih sayang kepada suaminya, bisa menumbuhkan rasa cinta kepada suaminya, dan berusaha semampunya untuk mendapatkan ridho suaminya. 3. Memiliki paras yang menawan, cantik. Fitrah yang ada pada diri setiap orang adalah menyukai dan tertarik pada sesuatu yang indah. Dia akan merasa hampa jika sesuatu yang indah jauh dari dirinya. Jika sesuatu yang indah dan menarik hatinya selalu berdekatan dengannya, dia akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Karena itu Islam tidak menafikan kecantikan sebagai salah satu kriteria yang perlu diperhatikan saat memilih istri. Dalam hadits syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Ketika Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ingin melamar seorang perempuan, dia mengungkapkan keinginannya tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian bersabda, "Lihatlah dia, sesungguhnya hal yang demikian lebih bisa mempertahankan pernikahan di antara kalian." Artinya, dengan melihat calon istri sebelum memutuskan, hal itu diharapkan dapat menambatkan kasih sayang di antara suami istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati laki-laki yang bermaksud melamar seorang perempuan, Anshor. Beliau bersabda, "Lihatlah dia, sesungguhnya pada mata kaum Anshor terdapat sesuatu yang lain." Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah melihat seorang perempuan yang ingin dijadikan sebagai istrinya dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengutus beberapa perempuan untuk mencari tahu kekurangan pada dirinya. Beliau berkata, "Ciumlah bau mulutnya, ciumlah bau ketiaknya, dan lihatlah kedua otot tumit bagian belakangnya." 4. Mendahulukan yang masih perawan. Hendaknya perempuan yang akan dijadikan istri masih perawan, karena dia cenderung lebih tulus dan belum pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau bersuami. Dengan demikian, cinta yang ada pada dirinya merupakan cinta yang pertama. Ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menikahi seorang janda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Mengapa bukan perawan, sehingga kamu dapat bercumbu dengannya dan dia juga dapat mencumbuimu?" Lantas dia memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan perawatan dari seorang ibu. Dan itu semua bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah pernah menikah. Sementara perempuan yang masih perawan, belum menikah, dia belum terbiasa merawat dan mengurusi rumah tangga. 5. Hendaknya mencari yang sepadan. Hal lain yang perlu diperhatikan usia, yaitu hendaknya tidak terpaut amat jauh, kedudukan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Adanya kesetaraan dalam beberapa hal tersebut dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melamar Fathimah binti Muhammad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya sambil berkata, "Dia masih kecil." Dan ketika Ali melamarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menikahkannya. Inilah beberapa hal yang telah ditunjukkan oleh Islam kepada laki-laki yang akan menikah dalam memilih istri, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dan petunjuk. Jika kita memperhatikan masalah ini dengan seksama pada saat akan memilih calon istri, kemungkinan besar rumah tangga yang kita jalani akan menjadi surga yang dapat dirasakan oleh anak-anak kita. Kebahagiaan dapat kita rasakan, dan anak-anak yang tumbuh di dalamnya menjadi orang yang saleh yang dapat menjalani kehidupannya dengan kebaikan dan kemuliaan. Selanjutnya, bagi perempuan yang hendak menikah, perlu diketahui dahulu bagaimana caranya memilih suami di dalam ajaran Islam. Seorang wali, orang tua, hendaknya memilihkan calon suami bagi anak perempuannya. Hendaknya orang tua menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang memiliki pemahaman tentang agama, berperilaku baik, dan memiliki kemuliaan. Jika dia, suami, berhubungan dengan istrinya, dia bisa memuliakannya, dan jika menceraikannya, juga dilakukan dengan cara yang baik. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berkata, "Sikap hati-hati dalam memenuhi hak anak perempuan merupakan suatu hal yang amat penting, karena perempuan akan terikat pada saat dia menikah. Pada saat seorang perempuan menikah, semua urusannya menjadi tanggung jawab suami, bahkan masalah perceraian sekalipun. Jika orang tua menikahkan anak perempuannya dengan seseorang yang suka berbuat kezaliman, fasik, ataupun dengan orang yang suka mabuk, berarti dia telah mengabaikan ajaran agamanya.
dia juga berhak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keputusannya dan pemilihannya yang salah untuk anaknya. Seseorang bertanya kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, "Aku memiliki seorang anak perempuan, dengan siapa sebaiknya aku menikahkannya?" Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Nikahkan dia dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mencintainya, maka dia akan memuliakannya. Dan jika dia membencinya, maka dia tidak akan pernah menzaliminya." Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Pernikahan ibarat perbudakan. Karenanya, hendaknya salah seorang dari kalian melihat kepada siapa akan menyerahkan anak perempuannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan seseorang yang fasik, maka dia telah memutuskan silaturahminya dengan anak perempuannya itu." Hadits riwayat Ibnu Hibban dalam Ad-Du'afa dari Anas juga terdapat dalam At-Thiqat dari ucapan Asy-Sya'bi dengan sanad syahih. Ibnu Taimiyah berkata, "Siapa yang tetap pada kezalimannya, maka dia tidak berhak untuk menikahkan. Dalam mencari pasangan, berdoa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih agama plus akhlak, plus keluarga yang baik, plus apabila memandangnya menggembirakan, plus kesetaraan, istikharah." Demikianlah cara dalam memilih pasangan menurut fiqih sunnah Sayyid Sabiq. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum